Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Indriati Lewa M.Hum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok pariwisata Kabupaten Sopeng. Saya Paradiba selaku moderator kelompok pariwisata Kabupaten Sopeng akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nur Maulidia Rahma, kemudian yang kedua yaitu Andi Cindong, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Paradiba. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Strategi dan Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Budaya dalam Aspek Masyarakat, yaitu tradisi Mapatte Nandre di Desa Gaya Baru, Dusun Belawa, Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Kehidupan masyarakat tradisional tidak lepas dari beragam aktivitas yang masih berhubungan dengan warisan leluhur. Warisan leluhur secara turun-temurun memberi ciri penting dalam kehidupan yang bersifat agraris pada masyarakat. Kabupaten Sopeng merupakan satu-satunya daerah yang melaksanakan tradisi Mapatte Nandre. Lokasi tepatnya berada di Desa Gaya Baru, Dusun Belawa, Kecamatan Cipta. Masyarakat Dusun Belawa melaksanakan tradisi Mapatte Nandre dengan tidak ditentukan oleh tenggat waktu tertentu, namun ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat, yaitu masyarakat yang percaya dan memiliki kesiapan dari segi materi dapat melakukannya kapan saja. Tradisi ini memiliki prosesi yang rumit dan panjang serta menghabiskan dana yang cukup besar. Selanjutnya yaitu kerangka pikir penelitian, yang terdiri dari yang pertama yaitu masyarakat Dusun Belawa, kemudian tradisi Mapatte Nandre yang terdiri dari asal mula tradisi Mapatte Nandre, kemudian filosofi tradisi Mapatte Nandre yang mengandung nilai dalam setiap prosesi dalam tradisi, dan yang terakhir yaitu strategi dan pengembangan potensi budaya dalam aspek masyarakat atau tradisi. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gaya Baru, Dusun Belawa, Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, sebagai lokasi observasi dan mengumpulkan data. Waktu pelaksanaan dilakukan 4 kali kunjungan. Yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, masyarakat Belawa melaksanakan prosesi menampuk AC atau menumpuk padi. Kemudian pada hari kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, masyarakat melaksanakan prosesi makala telang atau mengambil bambu. Kemudian pada hari ketiga yaitu hari puncak prosesi tradisi Mapatte Nandre yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, dan hari terakhir yaitu hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, masyarakat melaksanakan prosesi membagikan makanan dan ziarah kubur. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu observasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengadakan pemantauan langsung objek masalah yang diteliti, yaitu pada masyarakat Desa Gaya Baru beserta upacara adatnya, dengan mengadakan langsung pengamatan dengan hal yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu mengamati langsung segala prosesi tradisi Mapatte Nandre. Kemudian metode selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan tentang kejadian yang tak dapat diamati sendiri secara langsung. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi dan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang tradisi Mapatte Nandre di Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng. Adapun informan yang penulis wawancarai yaitu tokoh masyarakat Bapak Andi Sahabuddin. Kemudian metode terakhir yaitu perekaman studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan terhadap sumber-sumber gambar. Hal ini bertujuan guna untuk mengumpulkan foto-foto serta hasil rekaman dari responden guna memperlihatkan kondisi nyata dari tempat penelitian dan hasil penelitian
atau hal-hal yang biasa dipakai sebagai bukti keterangan. Di bawah ini merupakan foto dari observasi kelompok kami yang secara langsung meneliti di Desa Gaya Baru, Kecamatan Cita. Kemudian foto selanjutnya adalah wawancara secara langsung sekaligus perekaman terhadap masyarakat Dusun Belawa. Selanjutnya yaitu gambaran umum Kota Sopeng. Kota Sopeng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ibu kota ini terletak di Wetan Sopeng. Secara geografis, Sopeng terletak pada depresiasi Sungai Walandae yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Sopeng terkenal dengan julukan Kota Kalong karena di tengah-tengah kotanya dapat ditemukan koloni kelelawar yang bergelantungan di pohon. Batas wilayah kabupaten diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidendreng Rapang, sebelah timur Kabupaten Wajo, sebelah selatan Kabupaten Bone, dan sebelah barat Kabupaten Baru. Selanjutnya yaitu pemaparan materi prosesi adat dalam Mapatenanre yang akan dipaparkan oleh saudari Andi Cinong. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pada poin pengenalan tradisi Mapatenanre. Tradisi Mapatenanre ini adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gaya Baru, Dusun Belawa, Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng, yang secara turun-temurun hingga saat ini. Sebelum masuk pada prosesi demi prosesi dari Mapatenanre ini, ada hal yang harus kita ketahui sebelum mengikuti atau menyaksikan tradisi ini. Adapun aturan-aturan yang harus kita penuhi, yang pertama, jika kita bukan masyarakat Belawa, kita dilarang keras untuk menyentuh atau membantu melakukan prosesi demi prosesi. Aturan selanjutnya adalah aturan berpakaian, di mana perempuan yang mengikuti prosesi ini diwajibkan menggunakan sarung batik, baju panjang, serta jilbab. Sedangkan untuk laki-laki dia anjurkan menggunakan sarung tenun, baju panjang, serta kopiah. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan prosesi demi prosesi dari adat Mapatenanre ini. Yang pertama, prosesi Maparesa Manu atau memeriksa ayam. Proses pemeriksaan ayam adalah tahap pertama. Yang punya hajat membawa ayam yang sudah disiapkan untuk diperiksa kepada orang yang memang ahli dalam memeriksa ayam. Tentunya orang ini sudah tahu kriteria ayam mana yang akan menjadi perangkat dalam tradisi Mapatenanre ini. Orang tersebut berwenang penuh menolak dan menerima apakah ayam tersebut layak dan tidak layak untuk dipakai dalam acara tersebut. Keputusan yang diambil adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Begitupun pula yang membawa ayam tidak bisa berargumen untuk membuat alasan agar ayam tersebut dapat diterima. Adapun ciri-ciri ayam yang dapat memenuhi kriteria, diantaranya yang pertama, warna ayam harus merah bersih. Yang kedua, tidak boleh ada sehelai bulu putih yang terdapat di tubuh ayam tersebut. Yang ketiga, warna kaki harus kuning bersih dan kuku bening putih. Yang keempat, warna bulu dada ayam hitam mengkilap. Yang kelima, mata ayam harus bersinar dan tidak boleh sayu. Adapun makna yang terkandung di dalam prosesi ini, yang pertama kebersamaan, yang kedua gotong royong, dan yang ketiga silaturahmi. Selanjutnya, prosesi yang kedua mengurung ayam atau mengurung manuk. Prosesi pengurungan ayam adalah tahap kedua dan prosesi ini dilaksanakan setelah ayam yang sudah diperiksa tadi sudah masuk kriteria layak. Pelaksananya harus dalam lingkup wilayah Belawa. Lama pengurungan adalah 40 hari. Untuk mengurung
berdoa kepada Tuhan agar pelaksanaan acara dapat sukses dan lancar. Setelah itu, ayam dimasukkan ke dalam kurungan dan selama pengurungan, ayam tersebut diberikan makanan yang bersih dan minuman yang bersih. Ayam tersebut dijaga makanannya, dipantau kesehatannya selama 40 hari. Dan ayam tersebut dikurung di rumah, bukan di bawah rumah. Adapun nilai yang terkandung di dalam prosesi ini, yang pertama mengutamakan kebersihan, yang kedua menjaga kesehatan, dan yang ketiga kebersihan. Prosesi yang ketiga, menampuase atau menumbuk padi. Prosesi menumbuk padi dilakukan setelah hari ke-33 pengurungan ayam. Para wanita masyarakat Belawa akan berbondong-bondong datang untuk menumbuk padi. Ada yang menumbuk, ada yang menampi, serta ada juga yang mengangkat padi atau beras. Dalam pelaksanaannya harus benar-benar menjaga jangan sampai ada beras yang terhambur. Apalagi ada ternak lain yang mencoba untuk memakan beras tersebut. Beras harus disiapkan lebih awal dan sudah memiliki ketentuan jumlah berapa liter yang harus disiapkan. Misalnya, dalam satu rangkap acara membutuhkan 10 liter beras ketan hitam, 30 liter beras ketan putih, dan beras biasa secukupnya. Selanjutnya, untuk prosesi keempat, mangkala telang atau mengambil bambu tipis. Prosesi ini dilakukan pada hari ke-39. Prosesi ini dilaksanakan biasanya pada pagi hari pukul 7.30 waktu setempat. Untuk melakukan pengambilan bambu ini dilakukan oleh orang tertentu dan dibantu beberapa orang. Beberapa orang ini tentu adalah orang-orang dari masyarakat Belawa itu sendiri. Mereka akan mengambil secukupnya. Orang yang ditunjuk dalam hal ini memang sudah mengetahui berapa yang harus diambil agar cukup dipakai dalam pelaksanaan acara. Bambu tipis yang diambil itu dipilih yang lurus dan tidak cacat. Ketika membawa ke rumah, pundak tidak boleh ditarik. Begitu pula saat sampai di rumah akan disimpan di tempat aman agar tidak diinjak atau digunakan untuk hal lain. Adapun nilai yang terkandung di dalam prosesi ini, yang pertama kebersamaan, yang kedua semangat kerja, dan yang ketiga menjaga kualitas. Selanjutnya prosesi yang kelima, magis sabere atau mencuci beras. Prosesi mencuci beras dilakukan pada hari yang sama dengan pengambilan bambu, yaitu hari ke-39. Beras yang sudah ditumbuk nantinya akan dicuci bersih. Beberapa wanita dari masyarakat Belawa akan membawa beras ini dengan menggunakan bakul menuju mata air terbesar di belahan wilayah Belawa yang bernama Kutangen. Beras tersebut dicuci sebersih-bersihnya dan kemudian akan dijunjung menuju tempat acara diadakan dengan berjalan kaki. Adapun makna yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama kebersamaan, yang kedua kebersihan. Selanjutnya prosesi keenam, yaitu Makebu Wonosoji atau membuat keranda bambu. Prosesi ini dilakukan pada hari ke-40. Pada hari itu adalah puncak pelaksanaan acara. Para tokoh masyarakat Belawa yang tidak memiliki pekerjaan yang sangat penting lainnya akan berkumpul bersama-sama. Mereka akan membuat keranda bambu bersama-sama. Pembuatan ini dimulai dari pemotongan bambu pertama oleh orang yang telah ditentukan. Hari itu penuh dengan kesibukan karena para wanita pun mulai memasak. Para laki-laki yang datang semuanya akan bekerja. Mereka akan dapat bagian yang harus dikerjakan. Pengaturan pekerjaan akan ditentukan oleh tokoh yang dituakan. Dalam melaksanakan pekerjaan, mereka tidak lagi bingung untuk melakukan apa, karena memang mereka sudah terbiasa dan sudah tahu pekerjaan mereka masing-masing itu apa. Adapun nilai atau makna yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama kebersamaan, yang kedua kebersihan, dan yang ketiga kreativitas kerja. Selanjutnya prosesi ketujuh, makala paskaksa atau pengambilan alat. Proses ini dilaksanakan setelah pembuatan keranda selesai.
beberapa orang akan diutus ke rumah tempat penyimpanan alat untuk mengambil alat-alat lalu membawanya ke tempat acara diadakannya. Alat ini nanti yang akan digunakan untuk mengiringi prosesi Makemo Soko dan Matapa Soko. Adapun makna atau nilai yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama, ketelitian terhadap pengadaan perlengkapan, yang kedua, seni. Prosesi selanjutnya, prosesi ke-8, yaitu membaca doa atau membaca doa. Pembacaan doa dilakukan setelah semua alat telah dijemput dari penyimpanan. Pembacaan doa ini dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang dituakan. Prosesi ini dimaksudkan agar prosesi sampai selesai itu akan berjalan secara lancar. Adapun makna atau nilai yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama, selalu ingat kepada Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan, rezeki, dan hidayahnya. Yang kedua, mengajarkan kita bagaimana rasa syukur itu. Selanjutnya, prosesi ke-9, Magiremanu atau pemotongan ayam. Sebelum proses pemotongan ayam, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, pengambilan ayam dari kurungan. Yang kedua, pengasapan ayam atau mengasapi ayam dengan dupa. Yang ketiga adalah mengolesi ayam dengan minyak bau. Dalam bahasa Bugis itu dinamakan minyak bau. Setelah itu akan diberikan beras. Apabila ayam ini memakan beras tersebut, maka ayam tersebut akan disembeli. Jika tidak, berarti ada hal-hal yang dianggap menyalahi dari proses ini. Adapun makna atau nilai yang terkandung dalam proses ini, yang pertama, kedisiplinan, yang kedua, keikhlasan hati, yang ketiga, kerjasama, dan yang keempat, kerja. Prosesi ke-10 atau prosesi makala uai dalam bahasa Indonesia itu mengambil air. Prosesi ini sudah memasuki acara puncak. Pengambilan air harus dilakukan di sumur batu yang bernama Sarek Batue. Ini untuk mengingat bahwa sang pangeran atau Pertama Lajang ini di masa hidupnya di Belawan selalu menggunakan air dari sumur ini. Biasanya 2 orang akan diutus untuk mengambil air, satunya bertugas mengambil air dan satunya lagi memayungi. Adapun makna atau nilai yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama disiplin, yang kedua kebersihan, dan yang ketiga keikhlasan. Prosesi ke-11, Makemo dan Matapa Soko atau memilah dan membentuk soko. Dalam prosesi Makemo dan Matapa Soko ini digunakan banyak tenaga. Sebelum pelaksanaan Makemo ini akan didahului dengan penebaran air atau masili. Ini merupakan bentuk kesejukan karena air melambangkan kesejukan. Acara ditandai oleh suara musik yang mengiringi sampai 2 tahap prosesi. Jumlah orang yang memainkan alat musik itu berjumlah 4 sampai 5 orang. Pada saat memainkan alat musik, seseorang harus duduk mendampingi sambil memegang tombak. Ketika musik sudah dimulai, maka acara Makemo dan Matapa Soko akan dimulai. Ada 8 orang wanita duduk di dekat bakul yang berisi ketan yang sudah dikukus dan siap untuk dipilah-pilah dan dibentuk sesuai dengan ketentuannya. Di dekat keranda ada seseorang yang bertugas memayungi keranda bambu yang sudah dipersiapkan. 8 orang inilah yang dipercaya untuk melakukan proses ini sampai selesai. Musik akan terus berbunyi mengiringinya. Adapun warna beras ketan hitam yang digunakan itu ada 4 macam. Yang pertama putih melambangkan air, kedua kuning melambangkan angin, yang ketiga merah melambangkan api, dan keempat hitam melambangkan tanah. Keseimbangan kehidupan baru bisa terjadi jika keempat unsur alam ini saling menunjang. Inilah yang menginspirasi atau menjadi filosofi dalam pewarnaan beras ketan yang dikukus tersebut. Adapun makna atau nilai yang terkandung dalam proses ini, yang pertama keikhlasan, yang kedua semangat kerja, yang ketiga rasa sosial, dan yang keempat pantang menyerah menghadapi kehidupan.
ke-12, masukari atau memasukkan. Proses ini dilakukan setelah acara makemo atau matapa tokot selesai. Musik harus terus dibunyikan. Musik baru bisa baru bisa dihentikan setelah acara memasukkan makanan dalam keranda ini juga selesai. Adapun makna atau nilai dalam proses ini, yang pertama kemampuan kerja, yang kedua seni, dan ketiga kerja. Prosesi ke-13, Mapendre Wolosoji atau menaikkan keranda. Proses ini dilakukan setelah acara memasukkan makanan ke dalam keranda. Musik dihentikan jika sudah memasuki acara ini, dan semua perangkat termasuk perlengkapan alat musik akan dinaikkan ke langit-langit rumah atau dalam bahasa Bugis dinamakan rakyang. Wolosoji ini akan disimpan selama semalaman dan akan diturunkan keesokan harinya. Adapun makna atau nilai yang terkandung di dalam proses ini, yang pertama kerjasama, yang kedua semangat kerja, dan ketiga keikhlasan. Prosesi selanjutnya adalah Mapeno Wolosoji. Keesokan harinya Wolosoji akan diturunkan dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang telah membantu dalam proses ini. Adapun makna atau nilai yang terkandung dalam proses ini, yang pertama kebersamaan, yang kedua persatuan, dan yang ketiga keikhlasan. Prosesi ke-15 atau prosesi terakhir, secara kuburu atau secara kubur. Secara kubur adalah rangkaian acara terakhir dari semua proses pelaksanaan tradisi ini. Ini dilakukan setelah semua warga sudah mendapatkan makanan, dan tujuan sejarah adalah makam Tante Caca di daerah Pacekeng, anak dari pertama Lajange. Makna dari prosesnya ini adalah selalu mengingat Tuhan dan selalu mengingat kematian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari prosesi Mapatenanre. Selanjutnya yaitu pemaparan materi strategi dan pengembangan potensi pariwisata unsur masyarakat tradisi Mapatenanre yang akan dipaparkan oleh saudari Nur Maulidia Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Setelah tadi kita mendengarkan hasil observasi lapangan berupa tradisi Mapatenanre yang ada di Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng, dan gambaran umum mengenai Kota Sopeng sendiri. Selanjutnya kelompok kami akan menyusun strategi dan pengembangan desa yang memiliki potensi budaya dijadikan sebuah objek pariwisata berbasis budaya. Strategi dan pengembangan yang kami gunakan di sini itu menggunakan aspek 4A, yakni attraction, accessibility, amenities, dan ancillary service. Attraction di sini berupa potensi atau daya tarik yang dimiliki oleh objek tersebut. Atraksi potensi atau daya tarik ini sendiri terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya minat khusus, dan sumber daya budaya yang kita bahas barusan tadi. Selanjutnya accessibility berupa akses yang menuju lokasi objek pariwisata seperti kendaraan yang digunakan atau transportasi, kemudian jarak tempuh, jalan, kesediaan terminal, bandara, pelabuhan, petunjuk arah. Selanjutnya amenities berupa sarana dan kebutuhan akomodasi, dan ancillary service berupa sarana fasilitas umum. Nah, strategi dan pengembangan yang akan dibahas pertama yaitu attraction atau daya tarik. Jadi daya tarik yang dimiliki oleh Desa Cipta ini sendiri adalah tradisinya tadi yang telah dijelaskan Mapatenanre, yang telah diobservasi, tradisi yang hanya dilakukan oleh masyarakat Belawa dan hanya dilakukan
di Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng. Kemudian kita dapat melihat arsitektur rumah tradisional di sana, tradisi itu sendiri, dan dalam unsur budaya tradisi ini sebenarnya telah meliputi beberapa unsur kebudayaan lainnya. Di dalamnya itu sudah ada bahasa, sudah ada tata cara berpakaian, makanan dan cara makan, musik dan kesenian, teknologi, itu telah ada di dalam unsur tradisi masyarakat yang kita bahas ini. Membangun bola arajang untuk tradisi Mapaten Andre merupakan salah satu gagasan yang kami masukkan pada unsur tradisi ini untuk menunjang terjadinya tradisi Mapaten Andre ini. Di gambar dapat dilihat referensinya. Gambar yang memiliki sumber itu adalah gagasan bola arajang untuk melakukan kegiatan Mapaten Andre. Nah, yang kedua, yang telah disebutkan tadi, potensi daya tarik yang dimiliki Cipta ini adalah natural resort atau sumber daya alam, permandian alam Cipta. Selain aspek masyarakat berupa budaya yang telah tadi disebutkan, Cipta memiliki destinasi wisata yang belum banyak diketahui publik, yaitu permandian alam Cipta. Destinasi wisata ini masih sangat terjaga kebersihan dan kealamiannya. Lokasinya pun terbilang sepi dan cocok bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman yang tenang. Tempat permandian ini tidak terlalu besar seperti sungai atau air terjun dalam hutan. Lokasinya pun terletak di tengah-tengah perkampungan. Dan uniknya air yang memenuhi kolam permandian terus mengalir tanpa peduli musim kemarau atau musim hujan. Sumber mata airnya berasal dari sebuah pohon besar yang mampu mengaliri 3 kolam permandian di Cipta. Air murni ini mampu menghasilkan permandian yang bersih, jernih, dan menyegarkan. Dan untuk dapat masuk di permandian Cipta, tarif atau harga tiket yang dapat dibayarkan untuk orang dewasa sendiri adalah Rp5.000 dan untuk anak-anak Rp3.000. Selain permandian ini sendiri, ada pengalaman lain yang dapat kita rasakan apabila berkunjung di Desa Cipta ini, yaitu ketika kita melakukan perjalanan menuju objek wisata ini, kita akan disuguhi pemandangan kawasan pedesaan, memberikan pemandangan khas pedesaan yang bersih dan bebas polusi. Kemudian di sepanjang perjalanan kita akan melihat pemukiman warga setempat yang khas akan rumah adat Bugis, yaitu rumah panggung, mendapati area persawahan yang luas dan hijau terbentang, sehingga pengunjung yang berasal dari daerah perkotaan pasti sudah tentu akan merasa terhibur dengan panorama khas pedesaan seperti ini. Selanjutnya, yang kedua itu aksesibilitas. Untuk mencapai kota Sopeng sendiri dari kota Makassar itu sejauh 159 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Dan dari kota Sopeng menuju desa Cipta ini ditempuh sejauh 30 km dengan waktu kurang lebih 33 menit. Untuk mencapai desa Cipta ini, kita dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Ada terlihat di gambar jembatan. Untuk sampai ke desa Cipta, kita akan melewati jembatan panjang. Dan untuk saat ini infrastrukturnya sedang dilakukan pembangunan jembatan baru. Yang ketiga, yaitu ancillary service berupa sarana dan fasilitas umum. Sebuah destinasi wisata, objek pariwisata tentu akan membutuhkan sarana berupa fasilitas umum seperti bank, ATM, telekomunikasi, dan rumah sakit. Dan terakhir, amenities atau amenitas berupa serangkaian fasilitas dan kebutuhan akomodasi. Di sinilah kami memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan
dalam sebuah objek pariwisata seperti pusat perbelanjaan yang menjual kebutuhan sehari-hari yang biasa dibutuhkan oleh pelancong, kemudian usulan membangun masjid yang berarsitektur khas Bugis dan peralatan sholatnya, kemudian kamar kecil atau WC umum, tempat sampah, tempat cuci tangan, kemudian gazebo atau rumah-rumah istirahat atau tempat-tempat duduk di titik yang teduh. Nah, selain sarana umum tadi, tentu kita membutuhkan akomodasi berupa rumah, kebutuhan pangan atau kebutuhan makan, dan tempat hiburan atau perbelanjaan oleh-oleh. Yang pertama di sini kami mengusulkan pembangunan rumah tempat penginapan berupa homestay, rumah tinggal yang berarsitektur rumah khas Bugis atau rumah panggung khas warga setempat. Tujuan dari tempat lain. Dan terakhir berupa tempat hiburan, entertainment, dan tempat-tempat perbelanjaan atau retailing. Strategi dan pengembangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Cipta berupa pariwisata budaya, berupa aspek budayanya tadi, dan kebetulan memiliki potensi atau attraction berupa permandian alam, maka disusunlah strategi dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Desa Cipta agar menjadi destinasi pariwisata berbasis budaya. Sehingga ketika kita sampai di sana, unsur aspek something to buy, sesuatu untuk dibeli, something to see, sesuatu yang untuk dilihat, dan something to do, sesuatu yang untuk dilakukan itu telah terpenuhi. Baik, cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi, strategi dan pengembangan potensi pariwisata. Berikut ini merupakan dokumentasi penelitian dari kelompok kami. Terdapat 3 foto. Kemudian selanjutnya, baiklah, demikianlah pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu daerah Sopeng merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Di sebuah desa di kabupaten ini memiliki tradisi yang hanya dapat dilakukan oleh garis keturunan tertentu dengan rangkaian prosesi ritual yang tidak luntur hingga sekarang, yaitu Mapatenanre. Mapatenanre merupakan salah satu tradisi budaya yang ada di masyarakat Cipta Kabupaten Sopeng. Tradisi ini masih sangat jarang didengarkan akibat publikasiannya yang kurang, sehingga tradisi ini hanya diketahui oleh pelaku-pelaku upacara dan warga sekitar. Namun uniknya tradisi budaya Mapatenanre ini tidak mengalami kemerosotan atau penyikisan, melainkan masih eksis dilakukan hingga sekarang. Sebelum menutup presentasi, kami memiliki sebuah video dokumenter dari hasil observasi kami di Desa Gaya Baru, Dusun Belawa, Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.